persahabatan sejati, true friendship. Teman boleh banyak, tetapi sahabat itu tidak terlalu banyak di dunia ini. Apalagi sahabat yang sejati. Kita masuk dulu kepada 2 ayat. Yang pertama, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, ini definisi sahabat. Sahabat itu dalam suka dan duka, dia selalu mengasihi. Dia selalu siap di situ. Ayat berikutnya, Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Tidak disangka lagi bahwa banyak kali sahabat itu lebih karib daripada saudara kandung. Mengapa demikian? Karena biasanya yang namanya sahabat itu sering ketemu. Akhirnya terbentuk satu persahabatan. Kalau saudara mungkin kalau tinggal di luar kota, tidak bisa begitu dekat. Jadi firman Tuhan juga berkata sahabat itu lebih karib, lebih dekat dari saudara kandung sekalipun. Kita mau melihat kisah persahabatan yang sudah tidak asing lagi, yaitu persahabatan antara Daud dan Yonatan. Saya beberapa kali membaca tentang kisah ini dan setiap kali saya tersentuh dengan persahabatan antara 2 orang ini. Luar biasa ini. Persahabatan yang sangat indah. Kita coba mengikuti kisah ini dari awal. Kita mulai dulu dengan permulaan dari persahabatan mereka. Jadi ceritanya dikatakan setelah Daud mengalahkan Goliat, maka Daud direkrut oleh Raja Saul dan di situ dia ketemu dengan anak daripada Raja Saul yang bernama Yonatan. Nah, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ketika pertama kali ketemu, mereka sudah chemistry-nya sudah terpadu, sudah cocok, satu roh. Sahabat itu biasanya satu roh. Kalau tidak satu roh, gak bisa ketemu itu. Makanya Amsal juga ngomong, pencuri dia pasti ketemu dengan pencuri, orang benar dengan orang benar, ya, orang suci dengan orang suci. Memang itu gak tahu bagaimana itu langsung ketemu. Ya, seperti Yonatan dengan Daud ini, begitu dia kenal dengan Daud, itu hatinya itu sudah terpadu, pas ini. Hatinya itu cocok, satu roh ini. Dan dikatakan di situ mereka mulai dengan satu janji. Jadi persahabatan ini dimulai dengan sebuah perjanjian. Firman Tuhan juga berkata, kalau tidak mengikat janji, 2 orang tidak mungkin berjalan bersama. Itu Amos mengatakan. 2 orang itu bisa berjalan bersama karena mengikat janji. Saya teringat dengan suami istri. Bagaimana seorang wanita, seorang pria itu bisa berjalan bersama? Karena diikat oleh janji, namanya janji nikah. Demikian juga Tuhan dengan manusia, kita dengan Tuhan itu ada perjanjian. Kalau tidak nggak mungkin Tuhan bisa berjalan bersama kita. Perjanjiannya itu apa? Salib, darah anak domba. Itu darah perjanjian, saudara. Bentuk realnya apa? Ketika kita dibaptis, itu kita sebenarnya mengikat janji. Jadi baptisan itu setara dengan sunat di perjanjian lama. Di perjanjian lama, seorang Israel itu harus disunat karena itu tanda perjanjian mereka. Sebenarnya itu gambaran dari melucuti manusia lama. Nah, itu bentuknya adalah baptisan. Jadi saudara yang sudah dibaptis itu sebenarnya kita sudah berjanji dengan Tuhan. Dan dikatakan ketika berjanji maka Yonatan memberikan yang terbaik dari dirinya adalah alat-alat perangnya. Pada zaman itu memberi alat perang itu adalah sesuatu yang sangat pribadi. Karena alat perang itu tidak bisa lepas dari diri. Nah, itu yang dilakukan oleh Yonatan. Jadi inilah permulaan dari persahabatan mereka. Next, problem terjadi. Biasa ya, namanya manusia ada problem. Demikian juga persahabatan Daud dan Yonatan mendapat problem, tapi sebenarnya problem itu bukan dari mereka, tapi dari Saul. Kita tahu bersama ceritanya Saul karena iri hati dia membenci Daud dan dia mau membunuh Daud. Ini menempatkan kedua sahabat Daud dan Yonatan di dalam posisi yang sulit. Saya yakin bagi Yonatan sangat sulit karena di satu sisi Saul itu adalah ayahnya, di satu sisi Daud adalah sahabatnya. Tapi dia juga tahu yang keliru adalah ayahnya. Jadi ada problem yang bisa terjadi, tapi jangan sampai problem itu dari sahabat. Ya, problem dari luar masih bisa diatasi. Problem dari persahabatan ini terjadi. Tapi apakah problem ini mempengaruhi persahabatan mereka? Mari kita ikuti kisahnya selanjutnya. Nah, saudara-saudara. Ada satu saat di mana dikatakan Yonatan dia membela Daud
di hadapan Saul dia katakan tentang kebaikan-kebaikan Daud. Dan apa yang terjadi? Saul dia marah sekali. Sudah bisa baca ceritanya itu sendiri ya. Saul begitu marahnya dia mengata-ngatai Daud, bahkan dia mau membunuh Yonatan anaknya. Dan firman Tuhan mencatat apa? Yonatan susah hatinya karena ayahnya mengata-ngatai Daud. Saya katakan ini adalah real test dari persahabatan. Persahabatan itu diukur ketika sahabat kita dihina orang. Bagaimana hati kita? Apakah kita tambah bersorak-sorak, tambah senang? Atau kita susah? Nah ini real testnya. Yang bisa tahu itu diri kita sendiri. Ketika sahabat kita dijelek-jelekan orang, kita tambah senang. Nah, berarti itu persahabatan yang palsu, bukan sejati. Kalau itu persahabatan sejati, pasti seperti ini yang terjadi. Yonatan itu susah hatinya, bukan karena susah dia mau dibunuh Saul, tidak. Yang dia susahkan itu bagaimana ketika Saul menghina Daud. Makanya ini real testnya ini di sini keluar. Dan sebaliknya juga, ketika sahabat kita mendapat pujian, mendapatkan sesuatu yang baik, apakah kita ikut senang? Atau kita tidak senang hati kita? Nah itu juga real test. Saya yakin kalau persahabatan sejati pasti seperti yang ditulis di sini. Cerita ini terus berlangsung, saudara. Karena Daud terus dia dikejar-kejar dan dia mau dibunuh, akhirnya dia terpaksa harus melarikan diri. Dan inilah kisah pada waktu mereka berpisah. Dua sahabat yang begitu karib, begitu dekat ini dia berpisah. Namun saudara-saudara perhatikan, sebelum mereka berpisah, kembali mereka berjanji. Jadi janji itu selalu diperbarui. Seperti ketika kita menikmati tubuh dan darah Yesus, itu sebenarnya kita sedang membaharui perjanjian kita dengan Tuhan. Dan perjanjian itu dibaharui, dan perjanjian itu bukan hanya antara mereka, tapi perjanjian itu sampai menyangkut anak cucu mereka. Makanya saya katakan ini extent of friendship, jangkauan dari persahabatan. Nyata persahabatan yang sejati itu menjangkau sampai keturunan. Itu tidak jarang terjadi bukan? Saking baiknya sampai anak cucunya itu diperhatikan. Nah ini yang terjadi antara dua sahabat ini. Sebelum mereka berpisah, mereka berjanji satu dengan yang lain untuk saling menjaga anak cucu mereka kalau sampai ada di antara salah satu yang mati duluan. Dan singkat cerita saudara, mereka sangat berat tapi mereka harus berpisah. Dan kita baca di dalam kitab 1 Samuel bagaimana Daud dia harus mengungsi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu bukit ke bukit yang lain, bersembunyi dari satu gua ke gua yang lain, lari dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain, selama kurang lebih 10 tahun mungkin Daud itu harus begitu. Saudara bisa bayangkan ada saat-saat tertentu di mana Daud dia sangat lemah, dia sangat membutuhkan orang yang menopang. Dan apa yang terjadi ada satu saat di mana dia sudah sangat lemah, Tuhan kirimkan Yonatan. Nggak tahu bagaimana Yonatan itu digerakkan oleh Tuhan, dia keluar dari istana, dia cari Daud sampai ketemu dengan Daud dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Nah inilah arti sebuah persahabatan, apalagi persahabatan sesama anak Tuhan. Kita harus bisa menguatkan. Di saat sahabat kita lemah, kita berikan dorongan, berikan satu support yang positif, bukan tambah menjatuhkan, tapi harus kita kuatkan imannya ketika dia lemah. Sebab kita semua bisa lemah. Tapi kalau kita punya sahabat yang seperti ini, betapa kita terhibur, bukan? Masih ada orang yang bisa menguatkan kita. Namun yang luar biasa dari pertemuan ini, saudara-saudara, yaitu bagaimana perkataan dari Yonatan. Saya mau bacakan bagi saudara di dalam 1 Samuel 23 ayat 17. Yonatan berkata demikian kepada Daud, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Ini perkataan yang tidak gampang ini. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Coba saudara bisa bayangkan apa yang dinanti-nantikan oleh seorang anak raja. Saya yakin yang dinantikan cuma satu, kapan dia bisa menggantikan ayahnya. Tapi yang dilakukan oleh Yonatan ini, dia merelakan tahta itu kepada Daud. Hebat saudara. Dia berkata, Daud kamu percaya Tuhan pasti akan melindungi kamu.
Satu kali kamu pasti jadi raja. Dan nanti aku jadi orang kedua di bawahmu. Wah, saudara-saudara. Ini saya katakan adalah proof. Bukti dari persahabatan itu kelihatan di sini. Ya, selain memang kita melihat bagaimana Yonatan bisa menguatkan Daud, tapi perkataannya ini membuktikan ini benar-benar sahabat sejati. Dia merelakan yang terbaik dari hidupnya kepada sahabatnya. Kalau kamu nanti jadi raja, aku jadi orang kedua. Apakah perkataan ini menjadi kenyataan? Daud menjadi raja, Yonatan menjadi orang kedua? Coba kita lihat kisah ini tidak terjadi. Karena Alkitab mencatat dalam satu pertempuran saudara-saudara Yonatan, Saul dan masih ada beberapa anak Saul yang lain mati di situ. Sampai Daud dia membuat satu nyanyian, satu syair. Dia berkata, hatiku sangat susah, merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Yonatan mati. Sekarang pertanyaannya bagi kita, apakah persahabatan itu berakhir di situ? Ternyata tidak. Ternyata friendship itu tidak berakhir di situ. Alkitab mencatat, ketika Daud sudah mapan, maka apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mencari apakah masih ada keturunan daripada Yonatan. Hebat ya. Seharusnya sudah lewat, sudah kisah lalu, sejarah. Ngapain repot-repot? Ngapain kita harus direpoti dengan itu? Tapi tidak dengan Daud. Dia adalah seorang yang punya integritas. Dia memegang janjinya. Maka dia ingat kepada janji yang pernah dia ucapkan kepada sahabatnya Yonatan. Dia cari, ada tidak? Ternyata masih ada satu orang. Anak daripada Yonatan yang namanya Mephiboset. Dan anak ini timpang, saudara. Dalam keadaan yang terpuruk hidupnya. Dalam ketakutan, karena mereka berpikir pasti Daud akan mencari, biasanya kalau zaman dulu itu kan gitu, saudara. Kalau sudah baca di kitab Raja-Raja, itu kalau siapa yang berkuasa dia akan musnahkan itu. Yang keturunan-keturunannya dari raja sebelumnya itu kalau bisa dibikin habis, supaya nggak bangkit, nggak balas dendam, itu zaman itu. Makanya Mephiboset ini sembunyi, dia khawatir nanti Daud membunuh dia. Makanya Daud berkata, jangan takut Mephiboset. Aku datang mencari engkau untuk menunjukkan kasih kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Makanya persahabatan itu sudah tidak rugi ya. Makanya Amsal pernah ngomong, orang benar yang bersih itu anak cucunya pasti diberkati. Dengan lain kata, kalau kita bersahabat dengan Allah, itu anak cucu kita itu pasti diberkati. Tidak usah khawatir saudara-saudara. Manusia aja bisa demikian, apalagi dengan Allah kita. Amin saudara. Percayakan, yang penting kita bagaimana dengan Tuhan, membangun satu persahabatan. Nah, singkat cerita saudara-saudara, Mephiboset dia diangkat menjadi anak angkat dari Daud yang makan sehidangan di meja raja. Kisah berakhir sampai di sini, sekarang pertanyaannya, apakah relevansi cerita ini bagi kita? Apakah ini sekedar cerita Alkitab atau ada pelajaran apa di sini? Ternyata cerita ini sangat relevan dengan kita. Cerita ini bukan cuma sekedar untuk diceritakan sebagai cerita anak sekolah minggu atau sekedar satu cerita tentang persahabatan biasa. Tapi saudara-saudara, di sini kita bisa menarik pelajaran-pelajaran yang berharga. Yang pertama saudara-saudara, yaitu persahabatan kita dengan Yesus. Ada 3 kata yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah bisa. Mengingatkan kita bahwa kita ini bisa bersahabat dengan Allah. Kenapa tidak bisa? Zaman perjanjian lama, Abraham itu sudah bersahabat dengan Allah. Abraham itu salah satu gelarnya adalah sahabat Allah. Itu zaman perjanjian lama, di mana Allah dengan manusia itu masih jauh. Kita hidup di zaman perjanjian baru, di mana Allah lewat rohnya diam di dalam kita. Jadi sangat bisa. Yang kedua, rindu. Tuhan itu rindu bersahabat dengan manusia. Itu dari sononya. Dari Taman Eden itu Tuhan itu sudah ingin bersahabat dengan manusia. Makanya inilah kehebatan Allah di dalam nama Yesus. Bukan Allah yang jauh, yang menakutkan di mana kita harus sembunyi. Yang mudah marah di mana kita nggak boleh ngode-ngode. Tidak. Tapi dia adalah Allah yang dekat, kata Musa. Musa saja sudah tahu. Dia sampai pernah ngomong di kitab Ulangan dia, mana ada Allah di dunia ini yang sedemikian dekat dengan kita? Tidak ada. Dari Taman Firdaus kita sudah melihat kerinduan Allah untuk bersahabat dengan manusia. Dan yang ketiga sudah, artinya apa?
sudah dibuktikan bagaimana kerinduannya itu. Yaitu apa? Dia memberikan nyawa. Tuhan Yesus berkata apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dan itu sudah dia lakukan. Jadi saudara-saudara, cerita ini juga menggambarkan bagaimana kita harus bersahabat dengan Tuhan. Bagaimana kita harus membangun satu persahabatan yang erat dengan Tuhan. Seperti Daud dan Yonatan. Persahabatan yang sejati. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin saudara dan saya menjadi sahabat-sahabatnya. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang saya mau soroti di sini adalah yaitu bagaimana atau apa arti sebuah persahabatan itu. Dari kisah ini kita belajar apa sih persahabatan itu. Maka saya simpulkan saudara-saudara, ada 3 ciri seorang sahabat. Yang pertama, yaitu seorang sahabat itu dia percaya kepada sahabatnya, dan dia bisa dipercaya. Artinya mereka harus saling percaya. Ini penting, saudara. Kita tidak mungkin bisa bersahabat dengan orang yang kita tidak percayai. Betul, saudara? Kalau orang itu sudah tidak dipercayai, tidak mungkin kita bisa bersahabat dengan dia. Sahabat itu pasti bisa dipercaya. Tapi jangan lupa, kita harus juga bisa dipercaya. Makanya kembali sekarang kepada persahabatan antara kita dengan Yesus. Bagaimana sekarang? Kalau Yesus, dia pasti bisa dipercaya. Makanya Paulus ngomong, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia akan memegang apa yang aku percayakan kepadanya. Itu Paulus. Tuhan pasti bisa dipercaya dan Tuhan ingin kita percaya, ingin kita trust, mempercayai dia. Tapi jangan lupa saudara, kita juga harus menjadikan diri kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Jadi ada ayat yang berkata, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan? Yaitu pada akhirnya ternyata kita ini orang-orang yang dapat dipercayai. Makanya sekarang kita tarik lagi hubungan persahabatan ini kepada horizontal. Tadi sudah saya sebutkan di permulaan khotbah bukan? Sebenarnya suami istri itu harusnya adalah sahabat. Kalau saudara tidak bisa menjadi sahabat terhadap pasangan Anda, mau cari sahabat di mana lagi? Saya mau tanya. Orang yang paling dekat saja kita nggak bisa bersahabat. Jadi suami istri itu juga harus bisa mempercayai dan bisa saling dipercaya. Kalau suami istri tidak bisa dipercaya, istri tidak bisa dipercaya, atau sebaliknya suami juga tidak bisa percaya, sulit, tidak gaduh. Trust itu penting, and can be trusted, dan bisa dipercaya. Ini sahabat. Saya rasa ini juga syarat paling awal dari persahabatan. Coba kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh manusia? Yang kedua, saudara-saudara, adalah berkorban dan tidak mengorbankan. Tidak mengorbankan itu artinya tidak memanfaatkan, tidak menggunakan, tidak cari kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Nah ini saudara, soalnya makanya tidak banyak bisa sudah menemukan sahabat. Kalau saudara sekarang mau cari sahabat, sulit bukan? Orang sekarang memakai orang lain, dia pakai orang untuk kepentingan dirinya sendiri. Dunia bisnis mau cari sahabat sulit. Apalagi dunia politik tidak ada sahabat. Yang ada adalah kepentingan. Tapi firman Tuhan berkata, sahabat itu adalah berkorban dan tidak mengorbankan sahabatnya. Tuhan sudah berkorban bagi kita. Itu jelas. Firman Tuhan berkata apa? Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dia berikan untuk kita. Dia tidak pernah menggunakan gereja, menggunakan anak-anaknya untuk kepentingannya. Malah Bapak itu dikatakan memikirkan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Lalu bagaimana kita kepada Tuhan sekarang? Sudahkah kita juga begitu atau kita cuma menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita? Kita pakai Tuhan sebagai satpam, kita pakai Tuhan sebagai mesin ATM. Kok begitu? Iya, Tuhan saya mau tidur, lindungi saya ya Tuhan. Apa enggak satpam itu saudara-saudara? Jagalah saya Tuhan. Saya ketika sadar hal ini, saya tidak berani ngomong gitu lagi. Saya cuma, Tuhan saya serahkan dalam pelindungan-Mu. Kita perlu berkat Tuhan, berkati saya, mesin ATM. Kita harus akui saudara, banyak kali kita hanya menggunakan Tuhan. Apa buktinya kalau tidak menggunakan Tuhan? Sudahkah kita pernah berkata, apa yang Tuhan mau dari saya? Ketika saudara mulai berpikir demikian, saudara mulai memposisikan diri Anda sebagai sahabat Tuhan. Tapi ketika saudara cuma berpikir, apa yang Tuhan bisa lakukan untuk saya? Belum imbang. Saudara hanya menggunakan Tuhan. Ketika kita mulai berpikir, Tuhan, apa yang saya bisa berikan untuk Engkau? Apa yang bisa menyenangkan hatimu? Apa yang Tuhan inginkan? Nah itu
Anda mulai memposisikan diri Anda sebagai sahabat Allah. Salah satu yang saya bisa berikan masukan kepada saudara yaitu Tuhan ingin tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu ibadah yang patut. Saya senang dengan kata patut karena itu lebih tepat. Itu baru ibadah yang seharusnya gitu. Kita kalau mempersembahkan tubuh itu bukan kita sudah ciami hebat, tidak. Itu cenglinya gitu. Kenapa kok gitu? Karena Tuhan sudah memberikan tubuhnya untuk kita. Kalau kita sahabat, kita juga berikan tubuh kita. Nah ini baru salah satu. Mari kita sekarang berpikir apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Terakhir, ciri yang ketiga dari sahabat itu adalah setia. Tuhan jelas setia. Firman Tuhan berkata, karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Kalaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Apakah kita sekarang setia? Harus belajar setia. Lalu apa pengertian setia? Secara cepat ada 3. Pertama, arti setia itu adalah selalu ada dalam suka dan duka. Tadi kita sudah baca di ayat awal. Sahabat itu ada dalam waktu kita susah. Teman pada saat kesukaran. Itu selalu ada. Setia. Yang kedua, setia itu tidak berkhianat. Saudara ingat bukan? Tadi sudah saya sampaikan juga. Manusia dengan manusia, suami dengan istri, ketika masuk dalam pernikahan, itu diikat oleh janji. Saudara. Dan itu tidak boleh dikhianati. Itu baru setia. Kalau kita mengkhianati janji ini, kita tidak setia. Yang ketiga ini kurang lebih sama. Setia itu pengertiannya adalah memegang, menepati janji. Sudah pernah berjanji kepada Tuhan, tepati itu. Itu tanda dari kesetiaan. Dan sebagai kesimpulan dari khotbah saya, jalinlah persahabatan yang sejati dengan Allah dan manusia. Niscaya Anda dan anak cucu Anda akan beroleh kasih dan setia di pemandangan Allah dan manusia. Ayat terakhir kita baca dalam Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Tuhan memberkati kita semua.